Yang ini orang pengantin. Oh, pengantin. Pengantin. Ya, kan maksudnya sini masing-masing mempunyai kurangan, jadi malu bertatapan muka di sini. Kan maksudnya pengantin laki-lakinya itu panjang jakungnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita lagi jalan-jalan rekreasi akhir tahun 2020, dan kali ini kita lagi di tempat wisata Goa Mampu. Goa Mampu ini berada di Kabupaten Bone, tepatnya di Cabeng, Sulawesi Selatan. Kita akan masuk ke dalam, tapi kita akan mengajak salah satu pemandu wisata, karena kalau kita aja yang masuk pasti tidak tahu nanti di dalam seperti apa. Jadi kalau kita ajak pemandu wisata, kita akan tahu nantinya, insya Allah. Oke, kita masuk ke dalam. Mau masuk di dalam goa dan sudah dapat pemandu wisata salah satunya. Siapa namanya? Asmar. Iya. Jadi di dalam ini luas kah di dalam situ? Luasnya kalau gua ini luas sekali kalau di dalam ini. Luas ya. Kira-kira berapa hektar kira-kira? Kalau maksudnya mau diperhitung maksudnya kalau mau dikeliling semua ya sekitar 1 hari lah. 1 hari ya. Kalau mau dikeliling semua. Kan di sini maksudnya banyak cabang-cabangnya di sini. Ya bukan cuma tempatnya yang penting-penting. Maksudnya di guanya di dalam itu luas. Oh, luas di dalam ya. Iya. Ada tahu sedikit cerita tentang Goa Mampu ini? Di sini cerita kamu di sini macam yang kutukan di sini. Apa ini namanya apa? Legenda terkutuk ya. Terkutuk. Manusia yang dikutuk jadi batu di sini. Kan maksudnya di sini manusia dikutuk jadi batu. Iya. Jadi Goa Mampu ini berada di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Di sini pada zaman dahulu ya. Iya. Di sini bisa dibilang satu kampung ya, satu desa. Satu desa di sini. Satu desa atau satu kelurahan, satu kerajaan dikutuk jadi batu. Asal mulanya dari orang menenun. Mulanya dari orang menenun. Tenung itu biasa orang itu kalau misalnya mau bikin sarung itu ditenun. Nah, seperti apa ceritanya itu? Kan maksudnya di sini anak raja itu dia mau menginjak tanah. Jadi anaknya raja itu suruh maksudnya mengeluarkan kata asalkan lelaki tanya jadikan suami. Ke perempuan jadikan saudara. Tapi anjing yang pergi ambilkan alat terpunya bawakan depan Tuan Putri. Gitu ceritanya. Jadi di saat dia menenung ada sesuatu yang jatuh ya? Iya, ada teropongnya. Teropong. Ada, kalau dalam bahasa tenung itu ada alat untuk tenung itu jatuh ke tanah. Katanya apabila Tuan Putri itu bilang kalau laki-laki yang dapat yang ngambilkan barang itu yang dibawa itu akan dijadikan suami. Iya. Tapi kalau perempuan dijadikan saudara, dan ternyata yang ngambilkan barang itu anjing. Iya. Diambilkan baru dibawakan. Terus disitulah kejadiannya. Iya. Karena sehabis diambilkan barang itu anjing menagih janjinya perempuan. Oh, anjing menagih janjinya perempuan. Ya, bicara punya mau kata janji tak serkan lagi tanya bilkan kimu jadikan suami. Jadi dijadikan suami? Tidak mau ya. Jadi disitulah dikutuk. Siap. Oke, kita masuk ke dalam ya.
kotoran kelelawar kah? Nanti keluarnya lewat sini juga. Jadi ini aku pakai senter, walaupun di tempat ini ada banyak lampu. Sekitar 3 tahun yang lalu katanya dipasangi lampu, tapi aku tetap pakai senter karena banyak sudut-sudut yang mau saya lihat. Jadi kalau pakai senter enak. Aku pasang senter di kepala. Nah, ya kan? Terang kan? Nah, mantap. Yuk, kita lanjut masuk ke dalam. Nah, sedangkan ini perahunya, perahu layar dulu. Oh, udah jadi ini dulunya Ya, perahu layar ya? Ya, perahu layar. Kan maksudnya ini perahu pergi merantau. Nah, Nah, kebetulan waktu itu pasang surut air naik di sini. hmm, Kapalnya mau menyeberang, takut kapal tersangkut jembatan, ini jembatannya. iya ya. Ya, jadi sementara kapten kapal tinggalkan kapal di sini, sungguh airnya turun sementara berjalan kutukan asal mula dari orang menenun. Ya, nah sedangkan di belakang ini layarnya. Iya ya. Ya. Siap. Di sini banyak kelelawarnya ya? Iya, banyak sekali di luar sini. Nah, di tempat yang gelap di sini. Takut dijual. Oh, di sini Raja Anak tadi. Nah, sedangkan yang ini makam Raja Mampu. Ini makam rajanya ya? Ya, Raja Mampu. Oke, ke dalam lagi. Jadi ini Dalam ya. makamnya, makam Raja Mampu. Raja Mampu Dampotara. Jadi ini kita masih masuk ke dalam. Ternyata di sini banyak tempat-tempat yang masih jauh ke dalam-dalam sana. Kalau tidak pakai senter kita tidak bisa lihat. Sana ke dalam-dalam. Tapi di sana tidak dikasih lampu karena yang dikasih lampu itu hanya yang untuk dilewati pejalan kaki. Kalau tuh ke fangkan ini cahaya apa? Jadi temangkin kalau lampu nak kowe. Melampai bawah tamak.
Ini ya galunna kah? Dari jauh seperti penuh airnya. Jadi apa? Ini dulunya tempatnya luas ya, persawahan ya. Persawahan luas di sini dulu. Ya kan maksudnya kan kutukannya yang besar jadi kecil, yang kecil jadi besar, sebagian kutukannya di sini. Oh, jadi kutukannya itu ya. Contohnya ini seperti sawahnya yang mengecil di sini. Jadi dulunya ini seperti model sawah, dan memang dulunya ini sawah katanya. Nah, tapi sudah berubah jadi kecil, sama kayak ada airnya ya. Seperti penduduknya kalau dari jauh, belum mendekat indah. Iya ya. Baru dari seperti ini belum musim hujan. Baru dari seperti ini. Tadi ini aku lihat agak jauh seperti ada airnya, sekalinya mendekat tidak ada. Kok ada kedengaran air ya? Hah? Di sini kita mendengar ada suara air ya. Tapi ini pemandu ini bilang memang bisa didengar, tapi tidak bisa dilihat. Ini tempatnya ke bawah sana gelap. Ada kedengaran suara air mengalir, tapi kelihatan tidak ada air loh. Masih panjang kah ke sana? Panjang ke bawah dulu. Apa yang di sini? Nah, sedangkan yang ini orang pemalas, perempuan pemalas. Hmm, Dan cuma makan tidur jalan. yang mana di situ? Ya, yang ini. Oh iya ya. Hmm. Siap, siap, siap. Nah, sedangkan yang ini orang pacaran. Oh, orang lagi pacaran ya? Lagi pacaran. Kamu di sini tidak kali janji ketemu di tengah jalan. Hmm. Maksudnya perempuan dari lihat orang perempuan pemalas di sana, sedangkan laki dari lihat orang melahirkan di sana. Iya, Bilang ketemu di tengah jalan. Ya, maksudnya kan di sini dia tidak ada niat, maksudnya buku rapat lah kelaminnya di sini dibawa. Hmm. Ya.
Nah, pemirsa bertanyakan di sini mana perempuannya mana laki-laki, ini perempuannya, ini laki-lakinya. Yang dilihat perempuannya karena dulu pakai selalu pakai konde, yang ini kondenya di belakang. Iya, ini konde ya. Iya. Nah, kebetulan ini pernikahannya ini misalnya yang perempuan menetes terus air dari di atas di sini. Ya, biar 10 tahun kemarin di sini tak berair. Iya. Jadi biar Kemarau itu 10 tahun. kemarau Iya. bertahun-tahun air ini tetap menetes Di atas perempuan. menyiram di atas perempuan ini ya. Iya. Jadi ini di apa katanya tadi pemandu wisata ini bilang ini orang pacaran gitu ya. Orang pacaran gitu. Masih masuk ke dalam ya? Iya, sudah. Ayo masuk ke dalam. Kalau ini gimana? Nah, sedangkan ini orang melahirkan. Orang melahirkan. Ya, orang melahirkan. Jadi gimana? Kan maksudnya kalau orang melahirkan dulu itu belum ada istilah dokter ataupun bidan. Jadi cuman pakai dukun beranak kan di sana dukunnya. Sedang gendong anaknya yang barusan lahir di sana. Oh iya ya, dua ya. Sedangkan yang ini orang melahirkan. Yang ini ya, Yang ini. Ya, sedangkan kamu dari ini baskom terbuat dari tanah liat. baskom ini ya. Baskom. Nah, sedangkan yang ini dekat pagar ini hari-harinya. Oh ini hari-harinya ya. Hari-harinya. Jadi ini dibikin pagar Iya. dan di sini ada tulisannya orang melahirkan. Kalau ini ceritanya seperti apa? Dan ini perangkap rusanya. Ya, Perangkap rusa. perangkap rusa. Ya. Hmm, Jadi kalau saya dulu nak raja itu tidak memakan, tidak ada daging rusa. Jadi raja perintahkan pasang perangkap di sini. iya ya. Ya. Kebetulan tadi saya dari sana minum. Iya ya ya. Baru sampai sini pasang perangkap di bawah punang sudah mati, yang ini punangkannya. Ya. Sedangkan yang di tengah itu rusanya. Ini perangkapnya yang di samping. Iya ya. Tulisannya perangkap rusa. Ini aku sudah masuk beberapa jauh. Ini tidak sedikit perjalanan masuk ke sini sampai keringatan. Jadi ini ratusan meter ini masuk. Berapa? Di sini 7 kampung ya. Jadi ini salah satu pemandu wisata. Siapa namanya, Dek? Dirga. Hah? Dirga. Dirga. Iya, ini Adek Dirga bilang di sini katanya 7 kampung yang satu kecamatan ya. Jadi di sini 7 kampung dalam satu kecamatan ya, yang dikutuk terkutuk dikutuk jadi batu ya. Iya. Ini masih ke atas sana lagi. Jadi pemandu wisata itu satu di belakang, satu di depan ya. Nggak boleh ada yang ketinggalan anggota salah satunya ya. Jadi ini kita pakai pemandu wisata 2 orang. Kalau dalam satu rombongan, karena di depan 1, di belakang 1 ya. Karena jangan sampai ada yang tercecer gitu. Karena kalau ada yang pisah dari anggota, apalagi kalau banyak orang kan,
Kadang ramai di sini ya. Kadang. Iya ya. Aku capek. Jauh. Itu sana masih ke atas. Masih panjang kan itu atau cuma sampai situ? Sampai situ baru turun. Oh, tapi lewat sini lagi? Oh iya. Ayo kita maju ke dalam sana. Jadi di sini banyak kelelawar. Seperti ini kelelawar. Bergantungan di atas. Agak tahu sih paling ya deh. Lainku. Jadi di sini permaisurinya. Istri Tidak dikasihkan lampu, kamu sini permaisurinya telanjang di sini. Oh. Jadi sengaja tidak dikasihkan lampu. Jadi sengaja tidak dikasih lampu di sini karena di sini Permaisurinya telanjang di sini. permaisuri raja. Cuma telanjang. Nah, selang ini orang pengantin. Oh, pengantin. Ya, kamu sini masing-masing mempunyai kurangan, jadi malu bertatapan muka di sini. Kamu sini pengantin laki-lakinya itu panjang jakungnya. Ya, kan, maksudnya kan panjang jakungnya katanya kalau lihat cewek cantik air liurnya itu ditelan. Iya, iya, iya. Jadi jakungnya itu panjang, sedangkan Oh, iya, iya. ya, yang ini yang panjang. Gini ya. Ini kepalanya ya. Nah, sedangkan pengantin perempuannya itu bongkok. Nah, sedangkan induk pengantinnya itu kena penyakit gondok. Sedangkan pengantinnya cebol, tidak bisa tumbuh begitu terus. Iya ya. Ya, jadi masing-masing punya kurangan, jadi malu bertapan muka di sini. Berdiri di tengah. Iya, 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 iya. Siap, siap, siap. Nah, sedangkan yang di atas itu kawin lari. Oh, itu orang kawin lari. Kawin lari. Jadi di sini orang kawin lari ya. Kawin lari. Jadi masing-masing ada tulisannya seperti ini. Ini tulisannya kawin lari. Jadi gimana ceritanya seperti ini yang ini? Nah, kamu sini yang laki dari rumahnya perempuan mau lamar perempuan, Ya. tapi lamarannya itu ditolak. Hmm. Jadi keduanya mereka tuh kawin lari. Sementara kawin lari mengendarai kuda, maksudnya pengajarnya perempuan itu di belakang. Semuanya. Ya. Iya. Sementara waktu itu berjalan kutukan semua di sini. Jadi di saat kutukan lagi berjalan, Mereka juga lagi lari sama kuda. iya. Kamu punya orang kawin lari dulu belum ada istilah pakai motor, Iya, iya, iya. mobil. Iya. Oh iya deh. Jadi awal mula terjadinya kutukan itu di sini ya. Orang menenun. Hmm. Kan maksudnya dulu anaknya raja ini sudah istirahat melanjutkan turunannya. Ah, Nah kebetulan waktu pas salat turun jatuh. Nah kebetulan waktu itu tidak ada orang rumah, cuman anjing lah bolong namanya. iya, iya, iya. Ya, jadi sang putri mengeluarkan kata asalkan lakitannya bilikan jadikan suami, Iya, iya, iya. dan perempuan jadikan saudara. Iya, Tapi anjing yang pergi ambil teleponnya baru dibawakan depan tuan putri. iya, iya. Nah sampai di depan tuan putri sang ini berkata tabel ataupun tak
Sang putri pun kaget, kenapa katanya anjing bisa bicara. Iya. Jadi sang anjing menagih janjinya perempuan, asalkan lelaki tanya milkan keilah terpun tak mau dijadikan suami. Tapi Iya, ya. Tuan Putri katanya tidak mau karena beda asal usulnya hewan sama manusia. Iya. Ya anak raja sama hewan. Ya, Hmm. kamu sudah cerita di sini. Sang putri itu maksudnya cuma tidak mau injak tanah. Oh iya ya. Ya, begitu. Jadi Tanji berkata, kalau tidak ditepatkan ketan janji, tak pastikan terjadi kutukan di sini. Iya. Ya, jadi sang putri berkata, saya akan menerima risikonya daripada saya harus menikahi seekor anjing. Hmm. Ya, jadi kelemahan berdebat di sini. Sang anjing berkata, kenapa ada batu di kepala tak? Begitu pun sebaliknya, sang putri kembali berkata seperti itu, kenapa ada batu di kepala tak? Hmm. Sementara berjalan kutukan. Hmm. Ya, misalnya kan di sini sebelum terjadi ini ketanya ini ada yang ketanya penyampaian nenek moyangnya, jangan bicara sama anjing yang berwarna hitam. Nah kebetulan ini anjing yang berwarna hitam. Nah baru nama juga lah bolong. Sementara ini gigi terpunya. Iya. Ini yang anjingnya. Iya. Jadi disinilah awal mula kutukan itu terjadi. Iya. Tuan Putri sementara tenung biasanya kan kalau ada apa, kalau zaman sekarang itu kan mau bikin sarung, misalnya sarung ditenung jadilah selembar sarung misalnya, dan disinilah Tuan Putri menenung dan teropong, ada namanya kalau orang Bugis itu teropong, nggak tahu kalau bahasa Indonesianya ya. Bahasa Indonesianya apa itu ya? Kurang tahu juga. Kurang tahu juga beliau kalau bahasa Indonesianya. Teropong itu jatuh, salah satu alat tenunnya jatuh ke bawah, sedangkan Tuan Putri kan tidak mau menginjakkan kaki ya ke tanah. Jadi dia bilang kalau laki-laki yang ngambilkan akan dijadikan suami barang yang jatuh itu. Tapi jika perempuan yang ngambilkan, maka akan dijadikan saudara. Akan tetapi yang bawakan barang yang jatuh itu anjing. Anjing itu namanya lah bolong. Jadi kalau bolong itu dalam bahasa Bugis hitam. Itulah yang bawakan teropong. Tapi tidak mau menikah ya. Jadi namun karena janji tadi Tuan Putri bilang akan menikahi, tapi Tuan Putri bilang itu tidak mungkin saya lakukan. Iya, ya, karena beda asal-usulnya. Tuan Putri bilang itu tidak mungkin, sedangkan saya ini anak daripada raja, ya kan? Raja. Anak raja, jadi tidak mungkin Tuan Putri menikah dengan anjing. Dan anjing pun ngomong harus menepati janjinya ya. Karena dan dikasih tahu kalau tidak menepati janji akan ada yang terjadi. Di sini seperti kutukan. Dan Tuan Putri pun heran kenapa ada anjing bisa berbicara gitu. Dan disitulah awal mulanya anjing yang duluan ngomong kenapa ada batu di kepala. Anjingnya yang duluan ngomong kenapa ada batu di atas kepala. Dan Tuan Putri juga ngomong kenapa ada batu di atas kepala anjing itu juga. Dan disitulah terjadi kutukan yang ada di Goa Mampu ini. Berapa kecamatan dulu di sini? Satu kecamatan ya? Iya, maksudnya kalau misalnya kan dulu di sini kerajaan cerita di sini. Luas ya. Jadi di sini Kerajaan Mampu. Ada tadi di situ makamnya. Inilah Kerajaan Mampu yang luas ya, luas. Seperti itu ceritanya. Legenda terkutuk, dan ini kisah nyata ya. Kisah nyata pada zaman dahulu. Di ini apa namanya? Alamat ini? Desa Cabeng, Kecamatan Dua Bocoy, Kabupaten Bone. Ada berapa kilo dari Bone ini? Kota Bone? Sekitar 35 kiloan lah dari sini. Sekitar 35 kilo dari Kota Bone. Seperti itu ceritanya. Oke. Terima kasih kawan atas panduannya untuk hari ini. Ini sejak kecil aku punya rencana pengen jalan-jalan ke sini karena dari kecil aku
tahu cerita itu. Dan baru hari ini saya sempatkan, karena waktu memang dari Samarinda saya sudah pikirkan setelah saya ke Sulawesi Selatan nanti akan kembali ke Wajo dan akan jalan-jalan ke Goa Mampu. Oke, Oke. terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.